Di media sosial sama pemberitaan lagi rame nih. Kalau Mas Pram itu atau Gubernur Jakarta kita, Pramono Anung, nggak mau masuk gorong-gorong. Kita semua inget lah siapa yang suka masuk gorong-gorong. Jadi gini nih ceritanya nih. Hari Minggu kemarin, Mas Pram itu mimpin acara bersih-bersih yang masif banget. Ini ngelibatin lebih dari 100.000 orang buat kerja bakti. Ini aksi massal buat ngatasin banjir, ngeberesin saluran-saluran yang udah dangkal sama mampet. Tapi yang menariknya di situ, Mas Pram tuh bilang dengan tegas kalau dia nggak mau ikut masuk gorong-gorong dan ikut kotor-kotoran. Mungkin Mas Pram nggak mau tampil kayak KDM ya, yang nekat ikut nyemplung ke sungai, ikut kotor-kotoran buat bersihin sampah yang numpuk ngehambat aliran sungai. Sebelumnya kalau kalian masih ingat, ada juga Gubernur Anies Baswedan yang ikut kotor-kotoran waktu aksi bersih-bersih bareng warga Jakarta. Padahal waktu itu acaranya nggak semasif yang diadain sama Mas Pram sekarang ini. Jadi kemarin tuh, langsung tuh para pewarta foto sama videografer yang tadinya udah ngarep dapat momen bagus dan dapat angle foto Mas Pram turun langsung bareng warga sambil kotor-kotoran, mereka malah jadi kecewa. Media-media nulis kalau Mas Pram itu bercanda ke Pak JK, ke Pak Jusuf Kalla. Dia nggak mau masuk gorong-gorong supaya nggak heboh. Ini kesannya tuh bercanda. Padahal nih, kalau kalian udah paham sama gaya kepemimpinannya Mas Pram, kalau kalian suka ngikutin pembahasan gua di kanal di taman di sini nih, kalian tuh bakal paham kalau Mas Pram itu sebetulnya lagi ngomong serius loh. Dia lagi ngasih pelajaran yang penting banget buat kita semua. Emang bener, gaya Mas Pram ngomong ke Pak Jusuf Kalla itu kelihatannya emang sambil bercanda-bercanda, ketawa-ketawa lah. Dia seolah-olah tuh lagi bergurau sama Pak JK. Tapi isi dari yang diomongin Mas Pram itu sebetulnya dalam banget loh. Ini bener-bener jelek lah. Dia bukan cuma lagi nyindir para pemimpin yang hobinya pencitraan. Seolah-olah bisa beresin masalah sampah sama banjir, cuman masuk gorong-gorong aja. Mas Pram tuh lagi ngedidik kita soal kepemimpinan. Dia tuh lagi ngasih tahu kita gimana caranya memimpin yang benar. Kemarin itu Mas Pram juga ngomongin soal pemimpin teknokratik. Nah, kalian paham gak sih apa itu seorang pemimpin teknokratik? Kalian paham gak apa bedanya pemimpin teknokratik sama pemimpin populis yang hobinya cuma pencitraan? Nah, gue bakal bahas soal semua ini nih. Jangan kemana-mana. Ikutin terus bahasan gue di kanal ini sampai tuntas ya. Kalau perlu kita debat di kolom komentar. Let's fight this story. Seperti yang udah sering gue bahas ya, Mas Pram itu pemimpin yang beda. Dia itu pemimpin yang ngajarin kita buat balik lagi pakai akal sehat, balik lagi pakai logika, dan mau ngelihat fakta, mau ngelihat hasil kerja yang nyata. Mas Pram itu unik loh. Dia mungkin sendirian di kategori ini. Dia nggak mau pencitraan. Dia nggak mau jadi gubernur konten. Tapi justru di sini letak pentingnya seorang Pramono Anung buat Jakarta. Khususnya buat Indonesia lah. Di sinilah pentingnya seorang Pramono Anung buat demokrasi kita. Lewat gaya, cara, sama aksinya, Mas Pram tuh seolah-olah ngingetin kita. Buat sadar lah. Ngingetin rakyat buat nggak gampang dibohongin sama pemimpin pencitraan. Selain itu, Mas Pram tuh sepertinya juga kayak lagi negur pemimpin-pemimpin politik lainnya lah. Kalau gue bisa terjemahin ya, Mas Pram itu lagi bilang supaya para pemimpin itu stop lah ngibulin rakyat pakai pencitraan. Mas Pram itu true leader, bukan pemimpin konten. Dan for sure, dia juga bukan pemimpin pencitraan. Kalau gue minjem istilah yang dia pakai sendiri nih, Mas Pram itu seorang pemimpin teknokratik. Dia seorang teknokrat, alias seorang ahli. Ya, maklum aja lah. Mas Pram ini kan lulusan ITB ya, sama kayak Bung Karno lah. Dia pasti pintar dan visioner. Nah, penting nih buat lo semua biar paham lah apa itu seorang pemimpin teknokratik dan apa bedanya dia sama pemimpin populis macam Jokowi, Deddy Mulyadi, atau Ridwan Kamil. Seorang pemimpin teknokratik itu mirip-mirip Bung Hatta. Orangnya kalem, orangnya pinter, dia seorang pemikir dan solutif. Seorang pemimpin teknokratik itu kalau ngambil keputusan atau ngambil kebijakan, dia pasti based of science, data-data sama analisa yang tajam lah. Dia nggak mau ngambil kebijakan-kebijakan yang berdasarkan survei popularitas, yang sekarang ini sering dilakuin lembaga-lembaga survei politik, yang sering jadi acuan. Contohnya aja, let's say ya, Mas Pram itu ngambil kebijakan soal solusi banjir. Kebijakan itu pasti ada dukungan teori-teori sainsnya lah.
Ada data-data lapangannya. Ada juga hasil analisa yang tajam. Waktu Mas Pram mutusin buat ngelanjutin program normalisasi sungai dari era Gubernur Ahok, ini udah ada kajian yang mendalam. Kalau solusi ini tuh emang paling benar buat ngatasin banjir di Jakarta. Seorang pemimpin teknokratik itu tujuannya adalah menyelesaikan persoalan-persoalan rakyat. Dia adalah pencari solusi terbaik walau nggak populer sekalipun. Buat dia, kepentingan rakyat ada di atas kepentingan dirinya sendiri sebagai seorang pemimpin. Pemimpin teknokratik itu juga nggak mikirin pemilu berikutnya lah. Dia tuh nggak mikirin popularitas. Dia nggak mikirin elektabilitas. Dia juga nggak pusing mikirin hasil survei. Yang paling penting buat dia adalah fokus cari solusi dan pastinya ngeeksekusi solusi yang udah dipilih itu dengan sebaik-baiknya. Nah makanya nih, balik lagi ke acara kerja bakti di hari Minggu kemarin. Fokus Mas Pram adalah ngarahin sebanyak mungkin orang buat terlibat berpartisipasi. Dia pengen hasil kerja sehari itu berdampak langsung. Dan juga dia tuh pengen sebanyak mungkin warga Jakarta tuh ikut tersadar buat ngejagain kotanya dari aksi-aksi yang bisa ngerugiin kotanya sendiri. Misalnya kayak ngebuang sampah sembarangan lah. Nah, dengan kayak gitu kan kedepannya kerja bakti bersihin sungai, kali dan sebagainya tuh bakal lebih rutin dilakuin warga. Dilakuin RT-RT, RW-RW, dan gak harus lagi nungguin kedatangan Mas Pram buat bertindak. Mas Pram ini pemimpin yang berpikir, puter otak, cari solusi, tanya-tanya sama para ahli, lihat data di lapangan, ngecek kondisi masyarakat, dan akhirnya berani mutusin satu solusi. Walaupun kita semua tahu lah, gak ada solusi yang sempurna yang bisa muasin semua pihak. Makanya, no wonder lah ya, kalau baru setahun kerja nih, rasanya tuh udah banyak banget capaian dari Mas Pram sama Bang Dul ini nih. Udah banyak banget yang berhasil diberesin sama Mas Pram sama Bang Dul. Walaupun yang belum beres-beres juga masih numpuk. Ya gitu kan kenyataannya. Jujur aja, menurut keyakinan gua nih, masih ada lah dinas-dinas di Jakarta yang belum bisa paham sama belum bisa kerja secepat irama Mas Pram. Kelihatannya masih banyak yang kedodoran loh. Nah soal ini nih, kita bakal lihat ke depannya kayak gimana. Dengar-dengar nih ya, di momentum 1 tahun memimpin Jakarta ini, Mas Pram sama Bang Dul tuh bakal ngelakuin penyesuaian di dinas-dinas lah. Mungkin bakal ada rotasi pejabat, kepala dinas supaya semuanya tuh bisa ikut komando Mas Pram sama Bang Dul. Dan bisa kerja secepat Mas Pram sama Bang Dul. Nggak boleh lagi lah ada kepala-kepala dinas nih yang lamban. Atau malah punya program-program sendiri di luar komando pemimpinnya. Jadi menurut gue sih, buat mahamin kepemimpinan Mas Pram di Jakarta itu sebetulnya simpel aja. Seperti udah disampaikan sama Mas Pram sendiri waktu pelantikan Sekda Jakarta yang baru, waktu pelantikan Kang Uus Kuswanto. Waktu itu Mas Pram bilang, dia butuh birokrasi yang bisa kerja dan jalanin komando dia. Soal kebijakan, itu urusan gubernur sama wakil gubernur buat mutusin. Ini emang ciri khas dari seorang pemimpin teknokratik. Dia adalah pemimpin tim yang baik. Tapi pastinya, di dalam tim itu, pastinya nih, dia bakal milih yang benar-benar bisa kerja dan bisa jalanin apa yang udah diarahin sama pimpinannya. Nggak boleh ada yang ngeyel pokoknya. Nah makanya nih, buat seorang pemimpin teknokratik, yang penting itu bukan dia yang nyemplung atau masuk gorong-gorong bos. Udah ada tim yang tugasnya emang buat itu. Tugas pemimpin itu nyari solusi sama ngasih arahan ke para anak buahnya. Dia harus bisa ngasih arahan yang jelas, supaya para anak buahnya tuh nggak bingung sama harus ngapain ya gue ya, gitu loh. Oke, gimana menurut lo? Sampai sini kalian udah paham kan? Kenapa candaan Mas Pram ini ke Pak JK kalau dia nggak mau masuk gorong-gorong itu sebetulnya pelajaran yang penting lah buat kita semua. Ini pelajaran yang bener-bener jelek banget lah pokoknya. Pesan gue sih, ayo kita semua mulai sadar. Jangan gampang ditipu sama pemimpin yang cuma bisa pencitraan tapi nggak ada hasil kerja nyata buat kita semua, buat rakyat. Jangan lagi milih pemimpin yang hobinya masuk gorong-gorong. Belajar dari pengalaman aja. Oke, dari Urban 5, gue Iwan Chan, bye!